Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian dan jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke teman-teman, hari ini banyak yang request masuk ya di sini. Banyak request masuk. Saya akan bantu bacakan request kalian ya, karena yang kemarin-kemarin gimana Cece lost contact saya dengan dia, gimana kedepannya sudah kita bacakan. Sekarang kita bacakan apakah dia akan membongkar semua perjalanan asmara kamu ya dengan yang lain. Coba kita akan lihat, karena ini request teman-teman semuanya ya, pendengar Cece Tarot. Jadi saya akan bantu tarikkan energi dia. Apakah ada niatan dia membuka semua asmara kamu kepada orang lain, atau memberitahu kepada orang lain tentang hubungan asmara kamu dengan dia. Dan di sini maksudnya di sini apakah ada niatan dia membuka semua perjalanan asmara kamu dengan orang lain. Barangkali ini adalah perjalanan cinta segitiga, cinta segi empat, atau bahkan kalian masih single, tapi apakah ada niatan dia membongkar semua perjalanan asmara, atau dia memberitahu kepada orang lain tentang perjalanan asmara kamu dengan yang lain. Coba kita lihat ya. Oke. Apakah dia akan membuka atau memberitahukan tentang hubungan asmaranya dengan kamu pada orang lain? Oke ya. Oh tidak ya, di sini dia itu sayang kamu ya. Jadi di sini dia tidak akan membuka semua kesalahan atau membuka semua perjalanan asmara kamu kepada yang lain, terutama ini cinta segitiga, cinta segi empat ya. Dan dia tetap menutup rapat ya semua perjalanan asmara dengan kamu ya, karena orang ini sayang kamu. Orang ini sebetulnya tidak ingin bermasalah dengan orang lain. Dia tidak ingin di antara kalian berdua itu ada masalah. Itulah sehingga cukuplah dia sendiri yang tahu. Kalaupun di antara kalian ada yang benar-benar bilang ya, ntar kalau begitu nanti saya kasih tahu si A si B ya, itu pertanda dia ini kalau sampai mengucapkan kata-kata begitu kepada kamu, sebetulnya orang ini takut kehilangan kamu. Dia ada rasa cemburu, sehingga untuk mengunci hati kamu hanya bisa dengan kata-kata seperti itu ya. Nadanya adalah seperti itu. Hanya sebetulnya dia ini sangat-sangat takut kehilangan kamu. Itulah terkadang ada perasaan ini ya, mungkin kata-kata yang seperti itu agak nada tidak enak ya. Ini sebetulnya tidak kok ya, itu hanya sebagai pengunci kamu ya, agar kamu itu tetap sayang sama dia, begitu ya. Oke, kita lanjut. Apakah dia akan membuka atau memberitahu kepada orang lain? Lebih arah karena semua ini menurut dia cinta yang begitu besar, atau semua perjalanan asmara kamu tidak perlu ya diberitahu kepada orang lain. Banyak yang demikian ya. Kalaupun ada yang diberitahu orang lain, itu bukan keburukanmu ya, tapi kebaikan kamu ya. Jadi kalau keburukanmu itu sangat dia tutup ya, hanya kebaikan kamu yang dibuka ya, maksudnya dikasih tahu sama orang lain. Kalaupun ada salah satu saja yang membuka keburukan kamu ini, faktornya adalah mungkin saja kamu sudah meninggalkan dia ya, meninggalkan dia dan benar-benar sudah tidak perhatian sama dia. Barangkali ada berkaitan dengan keuangan ya. Ini ada potensi
kamu sedikit akan dikasih tahukan kepada orang lain hanya berkaitan dengan keuangan. Kalau masalah asmara tidak ya, seperti itu. Jadi kalau kamu ada kaitan dengan keuangan, hati-hati karena dia nanti sedikit banyak dia akan ngasih tahu kepada yang lain ya, seperti itu. Jadi makanya kamu yang lebih tahu ya, karena kamu sendiri kan yang ini yang menjalani ya, jadi pastinya kamu lebih tahu. Orang ini sebetulnya cintanya sangat begitu besar terhadap kamu. Ada yang hubungan LDR ya di sini. Kalau kamu manipulasi dia, ada potensi dia ngasih tahu ke yang lain ya. Terutama adalah keuangan. Ini hubungan LDR ya. Jadi siapa tahu kamu terang-terangan memanipulasi berkaitan dengan keuangan. Kalau terang-terangan ya dengan jumlah yang besar, ini karena ada uang besar, cukup besar ya, cukup besar banget gitu ya. Ini ada potensi dia ngasih tahu kepada orang lain berkaitan dengan keuangan. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan keuangan besar, tapi kalau uang-uang yang kecil-kecil tidak ya. Karena orang ini banyak yang masih sayang kamu ya. Kalau yang berkaitan dengan uang besar ini, sesayang apapun dia sama kamu, masih ada potensi untuk memberitahu kepada orang lain ya. Nah, makanya dari itu sangat hati-hati ya kalau berkaitan dengan faktor keuangan, karena ini pemicu daripada hubungan kalian nanti kedepannya kurang bagus. Jadi yang belum mengalami, jangan sampai memanipulasi berkaitan dengan keuangan ya. Kalau cinta ya tulus saja ya. Masalah hadiah itu beda ya. Hadiah itu beda ya. Jadi di sini barangkali kamu dikasih hadiah, bedalah, dia tidak akan mengungkit-ungkit, tidak akan mengasih tahu ya, karena itu bentuk hadiah. Selain hadiah maka hati-hati ya. Ini sudah sinyal dari semesta alam begitu. Oke, apakah dia akan ngasih tahu kepada yang lain? Sudah jelas ya tadi ya, bahwa dia ini selama tidak ada kaitan dengan uang besar dan tidak ada kaitan dengan keuangan yang ini ya, terang-terangan ya manipulasi, maka dia tetap akan menutup rapat ya berkaitan dengan asmara kalian berdua. Karena banyak di antara kalian ini saling menyayangi, ya, saling mencintai, sehingga kalaupun ada sebagian yang cuma cemburu-cemburu, ada cemburu buta ya, ini ada cemburu buta. Kalaupun tidak ada kaitan dengan keuangan dan dia cuma cemburu-cemburu buta, itu nada kalau dia ini sedikit kayak apa ya, kamu nanti tak kasih tahu loh sama orang lain, itu sebutan tidak ya. Cuma dia itu mengunci hati kamu biar kamu itu tetap sayang, cinta sama dia dan setia sama dia. Seperti itu. Jadi tidak ada niatan dia sesuatu yang ini ya, ngasih tahu kepada orang lain. Karena benar-benar dia ini takut kehilangan kamu, jadinya itulah kenapa dia ini bersikap demikian ya. Karena dia bingung ya apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi kamu, karena cemburu tadi. Satu-satunya biar kamu agak sedikit takut ya, ya itu tadi, dikunci hatimu dengan cara seperti itu ya. Dan ini general reading, tentunya kalian sesuaikan dengan keadaan kalian ya teman-teman, karena ini energi general reading ya. Oke, yang jelas orang ini tidak akan mau ya membongkar, karena nanti jadi kepikiran, jadi masalah, jadi bumerang untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keuangan, dia sudah siap mental ya untuk menghadapi semuanya ya, untuk menghadapi jikapun kamu marah, jikapun kamu nanti kayak apa ya, menyalahkan dia sudah siap mental ya, karena sepertinya dia ini ada sebagian yang kalau berkaitan dengan uang besar, contoh kalau kamu manipulasi dengan uang besar, dia sendiri juga tidak mau rugi, intinya begitu ya. Dia tidak mau rugi karena di dalam hubungan itu menurut dia harus take and give ya, jadi saling memberi gitu maksudnya. Nah sementara apa yang didapatkan dari kamu tidak ada, sehingga
ada rasa dia itu rugi. Nah, gitu ya. Kayak orang jual beli gitu ya, lu jual gue beli gitu ya. Jadi seperti itu, jadi makanya teman-teman yuk kedepannya lebih bijak menyikapi perjalanan asmara kamu ya, karena semuanya tidak ada masalah ya. Biar masalahnya ini ya tidak ada sehingga kamu akan bisa nyaman dan tenang ya. Kalaupun ada pisah hubungan itu tidak ada masalah ya. Dan ini yang membuat pembelajaran buat kita semua untuk bisa tetap baik sama orang dan memperlakukan orang baik ya. Kalaupun kalian ini ambil contoh nih ya, kamu sudah membantu keuangan, kemudian dia ini juga tidak minta ya, kemudian ada sebagian di antara kamu berdua ini membuka ya kepada orang lain, itu sebetulnya tidak serta-merta ada yang negatif, tidak ya, ada sebagian yang positif. Ada yang positif itu kasihan nih. Nah, contoh nih, ekonomi kamu memang betul-betul terpuruk, kemudian dia sayang kamu, dia membantu kamu. Kalaupun dia cerita ke yang lain itu lebih karena simpati ya, karena keadaan kamu mungkin terpuruk tadi. Tapi dia ini menceritakannya dengan baik ya, seperti itu. Jadi kalau kalian dalam keadaan terpuruk kemudian kamu dibantu, jangan takut ya, dia tidak akan tidak akan membuka ya. Jadi intinya hanya memberitahu kepada orang lain bentuk-bentuk yang positif gitu ya. Oke, jadi kamu nggak usah kebingungan ya. Apakah dia akan menceritakan semua tentang perjalanan asmara kamu? Kalau ini cinta segitiga, cinta segi empat ini ya terlihat ya. Dia tidak mau nanti pasangannya marah kalau tahu, sehingga ditutup rapat ya. Jangan sampai pasangannya ini tahu begitu, sehingga dia tidak mau mengecewakan kamu, juga dia tidak mau mengecewakan pasangannya. Satu-satunya jalan adalah dia pendam ya. Kalaupun ada masalah dengan kamu ya sudah, dia atasi sendiri, dipikir sendiri, dia tidak akan bicara sama orang lain. Menurut dia ini adalah sebuah privasi pribadi, sehingga tidak boleh lah ya dikasih tahu sama orang lain. Dan orang ini benar-benar memang menebengi diri biar kamu sendiri aman, kemudian keluarganya sendiri juga aman. Ini adalah bentuk kedewasaan ya, sehingga tidak pakai emosi, tidak pakai marah, tidak pakai overthinking. Kalaupun ada satu dua yang terjadi overthinking, ini juga mungkin dia marah dengan dirinya sendiri ya. Jadi kalau meledak-ledak kepingin mengatakan kepada orang lain, itu kalau ada cinta segitiga, cinta segi empat enggak ya, lebih arah di ini ya, dipendam begitu ya. Jadi dia tidak mau bermasalah, dia tidak mau bikin susah, dia tidak mau sendiri susah, demikian juga dia tidak mau menyusahkan kamu. Sehingga kalau ada masalah dengan kamu, minta maaf nih, ada juga yang kamu terghosting, tiba-tiba dia pergi itu aja kalau ada masalah dengan kamu ya. Nanti kalau pikirannya dia sudah tenang, kemudian cari kamu lagi, kayak gitu aja. Jadi dia tidak cerita kepada orang lain ya. Kalau cinta segitiga, cinta segi empat ini, kalau kalian mengalami begini, itu lebih dia itu menghilang sementara untuk menenangkan diri, untuk biar tenang situasi aja ya. Jadi kalau kamu ada dikatakan untuk bilang ntar aku kasih tahu ya sama orang lain, itu sebetulnya adalah mengunci kamu biar kamu tenang, dia sedang tenang, kemudian dia ghosting pergi, itu hanya sebetulnya menenangkan diri untuk sembunyi di balik masalah gitu ya, sehingga dia juga kelihatan baik-baik saja ya. Diharapkan kamu dengan dikunci begitu, kamu sendiri juga tidak gerak, sehingga sama-sama nyaman gitu. Itu aja sih sebetulnya maksudnya ya. Jadi teman-teman, inilah readingan hari ini. Request kalian sudah saya bacakan, tetap semangat saja ya. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel CC Tarot, silakan ya like video ini kalau suka, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kepada rekan-rekan kalian, agar CC Tarot bisa dikenal banyak orang ya.
Dan terima kasih atas hadirnya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Oke, yuk kita lihat genernya. Oke, karena lupa ya. Kalau terakhir itu kayaknya Cici ini lupa ya, saking semangatnya. Halo temanku semua dari Sabang sampai Merauke ya. Aku bacakan ini juga teman-temanku yang di luar negeri ya. Aku bacakan genrenya ya. Oke, di sini ada kulit putih. Oke, laki-laki maupun wanita kulit putih. Ada laki-laki kuning ya, kuning, juga ada kuning langsat putih tinggi ya. Kemudian ada wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada wanita semampai, laki-laki semampai. Kemudian ada laki-laki pendek hitam, ada laki-laki gemuk tinggi kuning. Kemudian coba kita lihat ada orang yang bawel cerewet, siapa tahu ada ciri-ciri di antara kalian berdua seperti itu. Ada laki-laki kuning saja, bisa pendek bisa tinggi, ada laki-laki kurus hitam tinggi ya. Di sini ada energi maskulin ya. Di sini juga ada wanita gemuk ya, wanita gemuk bisa pendek bisa tinggi gemuk ya. Kulitannya kuning langsat juga ada ya. Oke. Ini channel-channel yang bisa kita lihat ya. Coba sekarang kita akan bacakan ini ya, alfabetnya ya. Oke. Siapakah yang ada di dalam readingan ini? Siapa tahu ini ada nama kamu atau nama dia ya. Oke. Ada G, ada N, ada C, ada D, ada B, ada S, ada I, ada T, T double, ada L, ada M, ada E, ada R, oke, ada J kuat, oke, ada Y, ada S kuat ya, ada P, kemudian ada V, ada Y, kuat juga, ada R, ada O. Oke ya teman-teman, ada V kuat, ada D kuat, ada H. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat kalian. Tetap semangat, dan apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan ya, di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Oke teman-teman, juga ya di sini nanti Cece akan bantu barangkali teman-teman yang butuh untuk menarik rezeki, kemudian bagaimana biar kalau kalian itu belum dapat jodoh, kemudian kalian kebingungan, barangkali ini ada aura negatif yang dikirimkan orang lain, bisa juga. Nah ini Cece nanti akan ini ya, akan bikin sebuah doa buat kalian. Siapa tahu kalian ada yang membutuhkannya, silakan hubungi dengan personal pribadi, coba chatting, nanti saya akan bantu solusinya ya. Silakan, dan terima kasih atas hadirnya, dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Oke. Salam dari Cece, sukses buat kalian semua. Salam dari Cece, bye-bye.